Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada kali ini kita akan membahas mengenai PSAK 221, yaitu pengaruh valuta asing terhadap kurs. Nah, sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Narif Fadilah Wijaya dengan nomor NIM 2023-70097. Nama saya Novia Syawalni dengan NIM 2023-7007. Nama saya Elza Puspita Anggraini dengan NIM 2023-731. Nama saya Valencia Beauty Anastasia dengan NIM 2023-733. Saya Reni 2023-774. Saya Bunga Zaraulia dengan NIM 2023-775. Baik, jadi pertama-tama kita akan masuk ke bagian pengantar. Jadi di PSAK 221 ini tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010. PSAK 221 ini merevisi PSAK 10 tentang transaksi dalam mata uang asing yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Perubahan penomoran dari PSAK 10 menjadi PSAK 221 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Dalam dunia usaha yang semakin global, transaksi lintas negara menjadi hal yang sangat wajar atau sangat umum. Perusahaan seringkali melakukan pembelian, penjualan, investasi, atau pendanaan dalam mata uang asing. Karena itu, penting bagi laporan keuangan untuk mencerminkan pengaruh fluktuasi kurs valuta asing secara andal dan konsisten. PSAK 10 yang direvisi menjadi PSAK 221 ini hadir untuk memberikan pedoman akuntansi atas transaksi dalam mata uang asing dan kegiatan usaha luar negeri, serta cara menjabarkan laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian. Standar ini juga disusun agar selaras dengan perkembangan standar internasional, khususnya IFRS atau International Financial Reporting Standard, terutama IAS 21, The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pengembangan ulang. Tujuan utama dari pengembangan ulang PSAK 10 adalah untuk meningkatkan kesesuaian dengan standar pelaporan internasional, khususnya IAS 21, The Effects of Change on Foreign Exchange Rates. Dengan pengembangan ulang ini, diharapkan entitas di Indonesia dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih komparatif secara global dan mencerminkan realitas ekonomi dari transaksi dalam mata uang asing secara lebih akurat. Selain itu, pengembangan ini bertujuan untuk yang pertama menyediakan panduan yang lebih jelas dalam menentukan mata uang fungsional. Yang kedua, menetapkan perlakuan akuntansi yang tepat atas transaksi mata uang asing termasuk pengakuan selisih kurs. Yang ketiga, mengatur cara penjabaran laporan keuangan dari entitas luar negeri dalam suatu grup usaha. Dan yang terakhir, menyediakan dasar akuntansi yang andal dan konsisten dalam menghadapi volatilitas nilai tukar sehingga mendukung pengembalian keputusan yang tepat oleh pengguna. Laporan keuangan. Selanjutnya ada penerapan standar. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Artinya, entitas diperbolehkan untuk tidak menerapkan PSAK ini pada transaksi atau pos laporan keuangan yang tidak berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan. Penekanan pada materialitas ini memungkinkan efisiensi dalam pelaporan, tanpa mengorbankan keandalan informasi keuangan. Selanjutnya ada pengantar penyesuaian. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing pada tanggal 27 Agustus 2014.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan 10. Nah, perlu diingatkan kembali, tujuan dari pernyataan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi dalam valuta asing dan kegiatan usaha luar negeri ke dalam laporan keuangan entitas, dan bagaimana menjabarkan laporan-laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang penyajian. Nah, di sini ada sedikit catatan, yaitu PSAK 221 menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengukur pengaruh perubahan kurs valuta asing pada laporan keuangan, yang gunanya ini untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan kepada pengguna laporan keuangan. Nah, kemudian pernyataan ini itu diterapkan pada yang pertama, akuntansi transaksi dan saldo dalam valuta asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, dan kemudian lanjut ke yang B, penjabaran hasil dari posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Dan yang terakhir itu diterapkan pada penjabaran dan posisi keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Oke, baik. Di sini selanjutnya ada pengaruh perubahan kurs valuta asing. Jadi mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sedangkan mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi. Untuk penjabaran tanggal pelaporannya itu, yang pertama ada pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang ketiga, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar tersebut diukur. Selanjutnya ada entitas mengungkapkan yang A ini jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 55, instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang B, selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah. Secara rekonsiliasi, selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012, maka fakta tersebut diungkapkan. Baik, selanjutnya ini ada penyesuaiannya. Jadi entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode laporan keuangan ketika pernyataan ini pertama kali diterapkan. Misalnya jika PSAK ini mulai diterapkan pada tahun 2015, maka hanya akuisisi setelah 1 Januari 2015 yang mengikuti aturan baru. Nah, penerapan secara retrospektif paragraf 47 untuk akuisisi terdahulu diperkenankan untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara prospektif tetapi terjadi sebelum tanggal pernyataan ini pertama kali diterapkan. Entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya. Entitas menerapkan penyesuaian paragraf 3B, 8, 11, 18, 33, 39, 44AE, 46, 48A secara retrospektif dan definisi nilai wajar dalam paragraf 8 dan 23 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015.
untuk amandemen terkini yaitu terkait kekurangan ketertukaran. Mulai 1 Januari 2025, PSAK 221 mengalami amandemen terkait kekurangan ketertukaran. Amandemen ini memperjelas pengaturan ketika suatu mata uang tidak dapat ditukarkan secara bebas di pasar dan bagaimana entitas harus mengungkapkan kondisi tersebut dalam laporan keuangan. Entitas diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak tertukarkan, kurs spot yang digunakan dan proses estimasinya. Lalu yang terakhir ada resiko yang dihadapi akibat ketidakmampuan menukar mata uang tersebut. Baik, itulah semua pembahasan kita pada kali ini mengenai PSAK 221 mengenai pengaruh valuta asing terhadap kurs, yang merupakan peraturan yang menggantikan dari PSAK 10. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.